Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ilmi wal ulama. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu fis sarra'i wad dharra. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam membangun manusia dan peradaban. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sering berbicara tentang krisis karakter bangsa. Kita mengeluhkan kejujuran yang langka, bertanggung jawab yang semakin memudar, dan rasa malu yang semakin menghilang. Namun, kita jarang bertanya dengan jujur, di mana akar persoalan itu bermula? Islam tidak memulai perbaikan dari sistem yang rumit, tetapi dari satu hal yang sangat sederhana dan dilakukan setiap hari, yaitu sholat. Sholat adalah pendidikan karakter yang paling sunyi namun paling dalam. Tidak disiarkan, tidak dipuji, dan sering dilakukan sendirian. Justru itulah kekuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini bukan janji kosong. Sholat yang benar akan melatih hati sebelum mengatur perilaku. Ia membangun benteng dari dalam, bukan sekedar aturan dari luar. Sholat mengajarkan kejujuran, karena kita sadar kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di hadapan manusia. Dari disinilah lahirlah pribadi yang tetap jujur meski tidak diawasi. Sholat juga mengajarkan kita disiplin dan bertanggung jawab. 5 kali sehari kita dilatih tepat waktu, menepati panggilan, dan meninggalkan kesibukan dunia. Jika kebiasaan ini tertanam kuat, maka bangsa ini tidak akan kekurangan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap amanah. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak orang yang sholat tetapi masih ringan menyakiti orang lain? Berapa banyak yang sholat tetapi masih berbuat curang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Amalan pertama yang akan dihisab pada yaumul qiyamah adalah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menyadarkan bahwa sholat bukan perkara kecil. Jika sholat kita rusak, maka rusak pula pondasi amal dan karakter kita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, bangsa yang kuat tidak lahir dari pidato yang indah, tetapi dari kebiasaan baik yang konsisten. Dan sholat adalah kebiasaan yang dasar dalam Islam dalam membentuk manusia dari dalam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin melihat bangsa yang adil,
jujur dan bermartabat, maka perbaikannya dimulai dari sajadah. Dari sholat yang khusyuk, lahirlah hati yang takut berbuat salah. Lahirlah hati takut yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lahir perilaku yang menjaga sesama. Mari kita jadikan sholat bukan hanya rutinitas, melainkan pendidikan karakter harian. Karena jika sholat kita terjaga, lahirlah manusia yang berakhlak, dan dari manusia yang berakhlak, lahirlah bangsa yang bermartabat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.